Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kembali lagi bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, seperti yang tadi kita sampaikan sebelumnya bahwa Indonesia patut waspada akan potensi gempa besar dari patahan megatrust yang terjadi di Selat Sunda. Hal ini dikarenakan saat ini Indonesia telah memasuki ujung siklus dari kegempaan. Ya, sehingga bisa terjadi kapan saja hingga rentang 20 tahun ke depan. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Laboratorium Geodesi ITB, Heri Andreas. Heri menjelaskan pemirsa bahwa patahan megatrust di selatan Jawa dan Sumatera telah menyimpan energi besar yang harus dirilis. Dari catatan kegempaan, gempa besar terjadi setiap 200 tahun sekali. Di mana saat ini Indonesia telah memasuki ujung siklus selanjutnya, yakni di tahun 2000-an. Berdasarkan data Global Navigation Satellite System, potensi gempa bermagnitudo 8 hingga 9 terlihat berada di selatan Jawa dengan tsunami yang bisa menjalar lewat Selat Sunda. Ya, dari kawasan Pelabuhan Ratu dengan potensi tinggi tsunami mencapai 20 meter menuju ujung Kulon, Merak, bahkan Jakarta dalam waktu 3 jam dengan ketinggian sisa 1 hingga 1,5 meter. Nah, kemudian jika terjadi gempa yang besar, inilah tsunami yang akan terjadi ya modelnya ya. Nah, tsunami-nya itu bisa menjalar ke pesisir pantai selatan Jawa Barat, Banten hingga ke Sumatera, Lampung dan Sumatera bagian selatan ya. Ya, pemirsa, lantas apa yang harus menjadi perhatian serius dari ancaman potensi gempa besar megatrust ini? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Laboratorium Geodesi ITB, ada Heri Andreas yang sudah terhubung melalui sambungan virtual bersama kami. Selamat pagi, Pak Heri. Pagi Mas Abi, ya Mbak Aila. Selamat pagi, Pak Heri. Apakah benar bahwa gempa Banten ini sebetulnya jadi alarm dari potensi gempa besar terkait dengan gempa megatrust? Nah, ini kita perlu pemahaman lebih lanjut apa itu gempa megatrust, Pak Heri. Ya Mbak, jadi bumi kita ini kan terdiri dari lempeng-lempeng yang bergerak satu dengan lainnya ya, dan salah satunya itu bisa bertumbukan. Nah, jadi satu lempeng bisa menunjam atau bahasa ilmiahnya itu bersubduksi, kemudian lempeng lainnya bisa terangkat ya, atau bahasa ilmiahnya itu uplift ya. Nah, tentunya pergerakan lempeng, pengangkatan lempeng ini harus terjadi jika ada energi yang menggerakkannya. Nah, kalau kita berbicara di megatrust selatan Jawa Barat, ternyata dari data teknologi GNSS ya kita melihat adanya pergerakan tersebut ya. Jadi sebagian Pelabuhan Ratu hingga ujung Kulon itu terangkat ya, mengalami uplift, sehingga kita bisa pastikan bahwa ada energi yang luar biasa besar di situ ya. Nah, jika energinya terlilis ya atau terlepaskan, maka bisa menimbulkan gempa dengan magnitudo di atas 8 bahkan 9 ya. Dan beberapa peneliti sudah mengkonfirmasi ya, bahkan sudah ada publikasi internasionalnya. Nah, jika gempanya yang begitu besar ya terjadi di megatrust, nah itu potensi tsunami akan sangat besar. Nah, 20 menit itu bisa nyampe Pelabuhan Ratu hingga 20 meter ya. Kemudian bisa juga menjalar lewat Selat Sunda sampai ke Merak, Cilegon, dan kira-kira 3 jam berikutnya itu bisa sampai di Jakarta ya dengan ketinggian 1,5 meter. Nah, ini tidak terlalu besar, tetapi ya kita tahu pesisir Jakarta sudah berada 1 hingga 2 meter di bawah laut ya. Sehingga akhirnya yang 1 meter itu menjadi seolah 2 meter bahkan 2 meter lebih ya. Nah, hasil penelitian seperti itu ya Mas Abi, Mbak Aila. Baik, Pak Heri, dari data analisa terkini, seberapa besar ancaman potensi gempa megatrust ini, Pak? Ya, itu tadi ya. Jadi kira-kira magnitud lebih dari 8 ya, bahkan sampai 9 itu bisa terjadi ya. Dan gempa yang kemarin itu bisa saja menjadi foreshock ya, atau awalan dari gempa besar. Atau bisa juga cicilan dari gempa ya. Nah, itu belum bisa dipastikan apakah itu foreshock atau cicilan ya. Tetapi harapannya itu adalah gempanya yang dicicil ya. Sehingga tsunami-nya kecil dan tidak berdampak ya. Tetapi seandainya kalau memang skala 8 lebihnya itu terjadi ya, itu tadi 20 meter tsunami menghantam Pelabuhan Ratu misalnya ya, bahkan sampai Jakarta juga. Nah, itu kerusakannya kan luar biasa ya. Jadi potensinya ya lumayan besar ya, seandainya itu adalah
forecast untuk gempa skala 8 sampai 9. Itu Mas Abi. Baik, ya tentu kita tidak mengharapkan ada ini bisa terjadi begitu. Lantas berbicara upaya mitigasi, Pak Heri, apa yang bisa kita lakukan untuk tidak memperparah dengan adanya prediksi ataupun dari analisa sejauh ini? Upaya mitigasi bencananya. Ya, kalau gempa tsunami itu kan bencana alam ya yang tidak bisa dihindari. Apa yang kita bisa lakukan adalah melakukan mitigasi. Nah, mitigasinya ada dua ya, mitigasi struktural, yang kedua itu mitigasi non struktural ya. Kemudian dibantu oleh adanya early warning system ya, seperti yang diupayakan pemerintah kan ada tsunami early warning system. Nah, kalau kita berbicara mitigasi struktural, seperti di Jepang dibangun tanggul laut ya, penahan tsunami, di kita belum lah ya, karena masih sangat mahal ya. Akhirnya apa yang bisa diupayakan di kita ya, termasuk oleh pemerintah dan juga nanti peran serta masyarakat, ya pertama ada tsunami early warning system. Nah, kemudian mitigasi non struktural itu mensiapsiagakan masyarakat ya. Jadi bagaimana menambah literasi atau edukasi terhadap masyarakat untuk siap menghadapi gempa dan tsunami. Pemerintah menyiapkan jalur-jalur evakuasi dan titik-titik evakuasi ya. Nanti harus ada tsunami drill ya, harus ada kontingensi ya, atau disiapsiagakan lah masyarakatnya. Nah itu saat ini yang optimum dilakukan di Indonesia seperti itu ya. Mungkin kedepannya harapannya ya mitigasi struktural bisa dilakukan ya. Oke, Mas Heri, namun mencegah untuk ini sampai ke wilayah-wilayah seperti di DKI Jakarta begitu kan, wilayah pesisir ini juga perlu menjadi perhatian. Nah, mitigasinya terkait dengan hal ini apa? Karena dampak dari megatrust ini juga akan sampai ke ibu kota. Ya, itu tadi. Saat ini yang bisa dilakukan, kita berupaya untuk membangun sistem monitoring dan early warning ya. Jadi harapannya ketika misalnya terkonfirmasi ada potensi tsunami, nah masyarakat bisa terinformasikan. Nah di sepanjang pesisir, pemerintah ya sedang berupaya untuk membuat jalur-jalur evakuasi dengan titik-titik kumpul untuk evakuasi. Nah harapannya dengan adanya drill ya, dengan adanya simulasi. Nah, ketika terjadi gempa tsunami beneran, nah masyarakat itu bisa punya kesiapsiagaan untuk mengikuti jalur evakuasi, kemudian habis itu ya kumpul di titik evakuasi. Nah, sementara ini yaitu yang the best we can do-nya ya. Nah, untuk khusus di Jakarta sebenarnya kita sudah punya tanggul ya, meskipun itu tanggul banjirop. Kalau didesain lebih bagus lagi bisa juga itu tanggul pencegah tsunami ya. Tetapi kalau kita bicara dari Pelabuhan Ratu Ujung Kulon sampai ke Merak dibangun tanggul kan belum mungkin untuk saat ini ya. Biayanya kan sangat mahal, jadi belum ada, Mbak. Baik, ya artinya upaya mitigasi ini tidak hanya dilakukan dari pemerintah saja, namun juga masyarakat begitu, secara vertikal dan horizontal dari hulu dan juga ke hilir begitu. Sejauh ini seperti apa koordinasi di lapangannya untuk baik itu meningkatkan literasi, mitigasi bagi warga ataupun mungkin pengecekan early warning system yang mungkin saat ini masih belum tersedia secara menyeluruh bagi khususnya untuk masyarakat yang bermukim di area pesisir. Seperti apa koordinasi di lapangannya, Pak Heri? Ya, saya lihat BNPB, BPBD ya sudah berupaya untuk mengedukasi masyarakat ya, untuk mempersiapkan diri masyarakat ya, jadi menambah kapasitas ya, supaya masyarakatnya resilient ya. Nah itu sudah ada jadi simulasi-simulasi di lapangan gitu ya, kemudian penyuluhan ke masyarakat di lapangan di sekitar pesisir. Nah itu sudah ada ya secara berkala. Nah memang apakah ini harus lebih sering ya, karena kita kan juga punya timeline yang nggak jelas nih, apakah besok, apakah lusa, apakah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, sehingga konsistensi untuk kesiapsiagaan masyarakat kadang-kadang jadi tidak selalu tidak selalu siap gitu ya. Kadang-kadang nunggu lama nggak ada gempa tsunami, akhirnya tidak ada kontingensi, tidak ada simulasi ya. Tetapi harusnya BPBD, BNPB kan sudah melakukan dan itu konsisten ya, untuk terus melakukan simulasi, menyiapkan jalur evakuasi, itu yang penting ya, sama titik-titik evakuasi.
Ya, Seperti selain itu, Mas tentunya Adi. peran dari pihak-pihak terkait, BNPB, BPBD, pemerintah, lantas apalagi nih yang harus dipersiapkan masyarakat jika prediksi ini benar terjadi, Pak? Ya, kalau catatan penting saya ya bagaimana kita meningkatkan literasi kebencanaan di masyarakat itu sendiri ya. Tadi bisa dengan simulasi, konfidensi, tetapi mungkin upayanya harus lebih ya bagaimana mensiarkan potensi ini ya. Dan potensi ini kan sebenarnya ya sudah sunatullah yang sebenarnya kita tidak perlu takuti, tetapi ya kita waspada, siap siaga ya. Nah, bagaimana kita untuk meningkatkan literasi ya, untuk supaya semua orang itu paham tentang situasi ini sebenarnya catatan penting yang harus dilakukan ya. Nah, Baik. bagaimana caranya ya kita punya Depdikbud, kemudian ya pemerintah juga punya BNPB. Nah, mungkin Baik, artinya itu ya perlu dengan koordinasi yang secara menyeluruh ya Pak ya, tidak hanya dari pihak-pihak terkait saja, namun juga warga dan juga masyarakat ini dipastikan sudah memiliki pengetahuan dan juga literasi dalam penanganan bencana. Terima kasih Kepala Laboratorium Geodesi ITB Heri Andreas sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat kembali beraktivitas Pak Heri, selamat salam sehat. Ya, pemirsa, Selamat Pagi Indonesia masih akan kami hadirkan kembali untuk Anda dengan informasi ekonomi dan bisnis usai jeda Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.